بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan, setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di program kajian interaktif kita tadabbur hadis-hadis pilihan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di ruang dengar kita ini Radio Syarqah Aceh 96,1 FM. Kita berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita saat ini di program kajian interaktif kita ini, di radio yang semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi ini. Kita memohon dan berharap kepadanya bi asma'ihil husna, dengan nama-nama yang maha indah, was sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi ajab, dan kita memohon kepadanya dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengan namanya yang paling agung tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita meminta kepadanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita saat ini di kajian interaktif kita ini di frekuensi 96,1 FM, agar kembali mempertemukan kita ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar Radio Syarqah Aceh 96,1 FM yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kajian pada sore hari ini insyaallah taala saya ingin mengajak saya pribadi yang pertama kali dan segenap para sahabat pendengar Radio Syarqah Aceh 96,1 FM untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Hadis yang insyaallah taala secara susunan katanya adalah hadis yang ringan, mudah dihafal, mudah diingat dan mudah dipahami. Tetapi hadis yang simple ini memiliki makna yang sangat dalam, memiliki kandungan yang sangat mencakup. Dan inilah kebiasaan kita pada kajian interaktif hadis-hadis pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memilih hadis-hadis yang simple tetapi mencakup dan luas maknanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang merasa ketakutan, maka dia akan melakukan adlaj, berjalan di malam hari. Wa man adlaja balagha al-manzil. Dan barang siapa yang berjalan di malam hari dengan semangat, dengan kekuatan, istiqamah, maka dia akan sampai tujuan dengan cepat dan selamat serta aman. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya pembendaharaan Allah itu amat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan ketahuilah bahwa pembendaharaan Allah yang amat mahal tersebut adalah syurganya. Akhil karim wa ukhti al-karimah rahimani wa rahimakumullah. Sekilas kita mendengar hadis ini, mungkin kita akan menganggap ini adalah sebuah ungkapan
sekalipun hadis Nabi SAW. Tetapi kalau kita tidak mentadabburi dan mencermati makna dan kandungan hadis ini dengan membaca dan memahami uraian para ulama terhadap hadis ini, mungkin hadis ini akan berlalu begitu saja bagi kita. Akan masuk melalui pintu telinga kanan dan akan keluar dari telinga kiri. Atau mungkin kesimpulan kita dari hadis ini hanya sekedar bahwa syurga itu sesuatu yang mahal. Sudah, begitu saja mungkin. Ya. Namun insyaAllah ta'ala setelah kita mentadabburi dan meresapi kandungan dan makna hadis Nabi SAW yang mulia ini dari penjelasan para ulama, maka insyaAllah ta'ala saya dan saudara akan memahami betapa dalamnya bahasa Nabi SAW di atas. Betapa halus namun pedas teguran dan sindiran serta peringatan dari Nabi kita SAW untuk kita. Baik, saya akan terangkan makna hadis secara global atau secara perkata terlebih dahulu. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan man khafa adlaj. Barang siapa yang merasa takut, dia akan melakukan adlaj. Adlaj itu perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Ya, baik di awal malam, ataukah di pertengahan malam, ataukah di akhir malam. Itu namanya adlaj. Ya, dan saya ingatkan bahwa setiap ada perumpamaan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ketahuilah ada makna yang sangat dalam dari perumpamaan tersebut. Ini kaidah ya. Setiap kita melihat ada bahasa dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, bahasa tersebut dengan sebuah perumpamaan, ya, maka hendaknya kita berhenti sebentar pada perumpamaan tersebut. Renungi dan pahami, tentunya dengan melihat atau membaca penjelasan para ulama. Pasti ada makna yang sangat dalam dari perumpamaan tersebut. Ini kaidah ya. Agar setiap kali kita membaca Al-Quran dan hadis, kita tidak melalui dan melintasi perumpamaan atau bahasa dengan perumpamaan yang ada dalam Al-Quran dan hadis begitu saja. Sampai-sampai para ulama, di antara mereka ada yang menulis kitab khusus membahas al-amthal fil Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Dan di antara para ulama salaf, ada yang menangis ketika melewati atau membaca sebuah perumpamaan yang ada dalam Al-Quran atau hadis, tetapi ia tidak memahaminya. Mengingat akan firman Allah Jalla wa'ala yang berbunyi, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka dia pun menangis. Berarti saya belum berilmu, berarti saya bodoh. Dan kebodohan adalah musibah yang seyogyanya seorang muslim mentangisinya. Bukan justru masa nyaman dengannya. Dan bagaimana tajamnya pemahaman mereka para ulama salaf terhadap sindiran-sindiran yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dia merasa disindir oleh Allah, merasa ditegur oleh Allah Jalla wa'ala, tatkala dia tidak mampu memahami perumpamaan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Karena Allah berfirman, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Tiada yang mengetahui perumpamaan yang kami uraikan dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang berilmu. Tatkala dia tidak memahaminya, dia pun mentangisi dirinya karena menyadari bahwa dirinya belum berilmu alias masih bodoh. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang takut, merasa takut, maka dia akan berjalan di malam hari. Dan barang siapa yang berjalan di malam hari, dia akan cepat, akan segera sampai tujuan. Sekilas sabda beliau ini sampai di alinea ini, di alinea pertama ini, mungkin kita akan menganggap ini ucapan yang biasa saja. Sekedar menerangkan bahwa kalau ingin berjalan cepat, santai, ya lakukan di malam hari.
Tapi perhatikan sabda beliau di alinea berikutnya. Kalau kita tidak mentadabburinya, sekilas tidak ada kesinkronan antara dua alinea ini. Dan itu bukan dari mukjizat Al-Quran. Kan di antara mukjizat Al-Quran dan hadis adanya kesinkronan, ya, antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Apalagi dalam suatu konteks atau suatu perumpamaan. Di alinea pertama Nabi berkata demikian. Di alinea kedua Nabi menyatakan, ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan Allah itu amatlah mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan Allah yang amat mahal itu adalah syurga. Sekilas kan antara dua alinea ini tiada kesinkronannya. Di alinea pertama Nabi menyatakan barang siapa yang merasa takut dia akan berjalan di malam hari. Dan barang siapa yang berjalan di malam hari maka dia akan segera sampai di tujuan dengan aman dan tenang. Ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan Allah itu amatlah mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan Allah yang amat mahal itu adalah syurga. Saya sendiri ketika menghafal hadis ini dari Riyadhus Shalihin ketika di Yaman, menghafal dan mengerti secara letterlek, tahu maknanya secara global, tapi kurang meresapi maknanya, kurang tertegur. Begitu saya membaca syarah para ulama terhadap hadis ini, baik syarah para ulama terhadap Riyadhus Shalihin, syarah Syekh bin Baz, syarah Ibnu Utsaimin, ya, dan syarah ulama lainnya terhadap hadis ini, baru sadar, baru bisa menyadari, memahami betapa dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betapa pedasnya sindiran dan teguran dari beliau untuk kita sebagai umatnya yang menginginkan syurga Allah. Dari sisi mana? Mari kita memperhatikan sabda Nabi di atas. Nabi menyatakan, barang siapa yang takut. Apa maknanya? Kata Syekh bin Baz, yakni man khafa an yudrika fi at-tariq aw yalhaqahu qutta'u at-tariq adlaja fi as-sir. Makna man khafa adlaj. Barang siapa yang merasa takut, maka dia akan berjalan cepat. Adlaj, kalau kita terjemahkan secara bebas, berjalan cepat. Tapi kalau kita menerjemahkan kata adlaj dari sisi asal penggunaannya, maka mana adalah berjalan di malam hari. Nah, maka di sini saya berikan catatan bahwa memang mukjizat sastra Al-Quran dan hadis itu tidak akan ada yang mampu merasakan manisnya kecuali orang yang belajar nahu dan belajar sastra Arab. Oke, terkadang kalau kita terjemahkan suatu ayat atau suatu hadis Nabi ke dalam bahasa Indonesia, ya, terkadang kita tidak bisa membawa makna sastranya. Ya, sastranya nggak bisa kita bawakan. Nggak bisa kita bunyikan kemanisan sastra dari suatu ayat dan hadis. Ya, karena ada kata-kata dalam bahasa Arab untuk tidak bisa ditranslate ke selain bahasa Arab. Oleh karena itu bahasa Arab disebut dengan bahasa yang paling sempurna. Bahasa yang paling kaya. Dan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Contohnya hadis ini kalau diterjemahkan secara bebas, barang siapa yang merasa takut, ya, maka dia akan berjalan cepat. Barang siapa yang berjalan cepat, dia akan cepat sampai tujuan. Ini maknanya. Makna secara bebas. Kata Syekh bin Baz, makna hadis di atas. Barang siapa yang khawatir, takut, akan dikejar oleh qutta'ut tariq, perampok jalanan, atau terjadi suatu insiden yang membahayakan dirinya, adlaj fisir, dia akan berjalan dengan cepat. Maksudnya sara biduljah bi ghayatin nasyat wal quwwah hatta yaqta' as-sayr bi surah. Dia akan berjalan dengan cepat, penuh semangat, ya, penuh semangat sehingga dia sampai dengan cepat, wa hatta yaslam min khatari qutta'i tariq, dan sehingga dia selamat dari mara bahaya yang ada di jalan. Wadujah, dan kalimat dulja adlaj, dia berjalan cepat. Kata adlaj, berjalan di malam hari, artinya adalah berjalan di awal malam. Dia ada yang menyatakan di akhir malam. Kenapa Nabi mengumpamakan perjalanan
seorang hamba menuju Allah di dalam hadis ini dengan perjalanan di malam hari, Nabi katakan li'anna sayra fi awalil layl wa fi akhir yakunu fihi nasyatun wa quwwatun ala sayr. Karena perjalanan di malam hari, baik di awal atau di akhirnya, itu lebih menenangkan seorang, membuat seorang lebih semangat dan lebih dahaga, lebih kuat. Dan itu kita rasakan. Perjalanan di siang hari lebih melelahkan, apalagi di malam itu, di masa itu ya, di bawah terik matahari yang luar biasa, angin yang luar biasa. Beda halnya kalau perjalanan tersebut di malam hari. Bahkan di masa kita sekarang juga demikian. Hampir seringkali kita atau sebagian kita kalau melakukan perjalanan jauh, ya misalkan jarak ke Medan dan semisal dengannya, rata-rata di antara kita memilih perjalanan di malam hari. Karena perjalanan di malam hari lebih menyenangkan, membuat kita lebih semangat, ya, dan lebih cepat sampainya. Nah, maknanya, kata Syekh bin Baz, kenapa Nabi berbahasa demikian? Setelah itu baru Nabi menyebutkan bahwa pembenaran Allah itu amatlah mahal, yaitu syurganya. Maknanya kata beliau, annal mu'min ya'khudhu nasibahu minat tariq biquwatin wa nasyatin wa dhalika bil jiddi bi ta'atillah wal hadari min ma'asillah. Maksud dari sabda beliau di atas, dari perumpamaan beliau di atas, bahwa seorang mukmin dalam perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala, untuk meraih syurganya, dia terkadang berhenti di tengah jalannya atau berjalan dalam perjalanannya dengan kekuatan, dengan semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Faman khafa an-nar wa khafa ghadab Allah jadda fi talab. Maka barang siapa yang takut akan neraka Allah, dia takut akan dilemparkan ke dalam neraka Allah, dia takut akan mati dalam keadaan sul khatimah, dia takut akan disiksa di alam barzakh, dia takut akan tenggelam dengan keringatnya di padang mahsyar karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dia takut timbangan amal solehnya tidaklah lebih berat daripada amal kejelekannya. Dia takut termasuk dari golongan yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Dia takut termasuk dari orang-orang yang berjalan di atas sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahanam yang di atasnya ada duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Dia takut tidak mampu melintasinya. Atau ketika dia melintasinya dalam keadaan bersusah payah, berjatuhan sehingga tersungkur ke dalam neraka jahanam yang ada di bawahnya. Dia takut akan diberhentikan di Al-Qantarah oleh Allah karena kezaliman-kezaliman yang pernah ia lakukan kepada manusia yang belum mereka maafkan kepada untuknya ketika dia masih di dunia. Dia takut termasuk dari orang-orang yang diberhentikan di Al-A'raf, sebuah tempat antara syurga dan neraka. Di sana Allah berhentikan orang-orang yang amal kebaikannya setara dengan kejelekannya, sehingga Allah Jalla wa'ala memutuskan hukumnya kepada mereka sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Dia takut tidak dapat meraih syurga Allah Jalla wa'ala. Dan dia takut dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala yang ada paling ringan di dalamnya adalah diletakkannya dua bara api di bawah kaki seorang hamba yang membuat meleleh dan mendidih otaknya. Kalau dia demikian, kalau dia adalah orang yang takut, maka kata Syekh, jadda fi talab kaman khafa an-nar wa khafa ghadab Allah. Barang siapa yang takut neraka, takut akan kemurkaan Allah Jalla wa'ala atasnya, maka dia akan bersungguh-sungguh, wastaqam, dan akan istiqamah di atas jalan Allah Jalla wa'ala, wastamar, dia akan terus menerus di atas jalan Allah Jalla wa'ala, tidak akan membelok ke kanan dan ke kiri, dan tidak pula kembali ke belakang. Wastamar, dia akan terus menerus di atas jalan Allah Jalla wa'ala tersebut. Dia tidak peduli apa yang ada di sebelah kanan dan kiri jalan tersebut. Walam yarji' al-qahqara, dia tidak akan kembali ke belakangnya. Walam yaksal, dan dia tidak akan bermalas-malasan. Bal yastamir,
fi ta'atillah wa tarki ma'asi hatta yalqa rabbah. Dia akan terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Hingga kapan? Sehingga dia mati bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Kama annal khaifa fis safar yudilij fis sigar. Seperti orang yang khawatir dalam safarnya. Orang yang merasa takut dalam safarnya. Yudilij fis sigar. Maka dia akan bersungguh-sungguh. Akan segera. Akan terus-menerus berjalan dan tidak akan menoleh serta kembali ke belakangnya. Yajtahid fi laili wa naharihi, yamshi fil laili wan nahar. Dia akan bersungguh-sungguh dalam perjalanan yang dia lakukan baik di malam hari atau di siang hari. Dia tetap berjalan di waktu malam atau di waktu hari sehingga dia menyelesaikan perjalanan tersebut. Wa hatta yabta'id anil syariqut tariq. Sehingga dia menjauh serta selamat dari mara bahaya yang ada di tengah jalan, di tengah perjalanannya tersebut. Subhanallah. Sumaqal. Kemudian kata Nabi SAW, "Waman adlaj balagal manzil." Barang siapa yang melakukan perjalanan dengan cepat, dengan sungguh-sungguh, semangat, maka pasti dia akan sampai tujuan. Maksudnya, kata beliau, "Man sara bil jid wa sabar wa nashat wa sabara ala ta'abis sayr, balagal manzil biiznillah azza wa jalla fi asra' mimman tasahhala fi waqti asra'in. Waqtin asra' mimman tasahala wa tabata." Maknanya barang siapa yang berjalan dengan sungguh-sungguh, bersabar, semangat, dan bersabar atas segala rintangan dan keletihan yang ia rasakan dalam perjalanan tersebut, maka dia akan sampai tujuan dengan izin Allah dengan waktu yang sangat cepat. Dia akan lebih cepat sampai daripada orang-orang yang bermalas-malasan dan berlambat, dan lambat dalam perjalanannya. Tsumma bayyana anna sil'atallahi ghaliyah fahiya jadiratun bin ya'mal mu'min wa yajtahid wa yasbir wa yuwasil as-sayr hatta yudrika hadhihi silah al-'azimah wa hiya al-jannah. Setelah itu Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki pembenaran yang amat mahal. Yang seyogyanya seorang mukmin melakukan suatu amalan, bersungguh-sungguh, bersabar, dan terus-menerus dalam perjalanannya untuk meraih pembenaran Allah yang amat mahal tersebut, yaitu syurganya Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Ini makna dari hadis Nabi SAW. Setelah kita mendengar penjelasan para ulama terhadap hadis beliau di atas, baru kita dapat merasakan manis dalam dan pedasnya sindiran serta teguran Nabi kita SAW untuk kita selaku umatnya. Nah, berikut ini beberapa hadis, beberapa faedah pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW ini. Yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu selalu takut jangan-jangan dia tidak bisa memperoleh syurga Allah Jalla wa'ala. Jangan-jangan dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dan khauf salah satu ibadah hati yang sangat besar, yang sangat agung. Khauf adalah sebuah sifat penduduk syurga Allah Jalla wa'ala. Khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, adalah kunci syurga Allah. Khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, adalah sumber ketaatan. Manakala seorang hamba memiliki sifat khauf di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan mudah baginya menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah haramkan atasnya. Mudah baginya untuk memprioritaskan akhirat atas dunia. Akan mengeluarkan dari hatinya rasa takut, rasa pengecut, rasa tidak percaya diri dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan keagungan Rabbnya Allah Jalla wa'ala dan mampu melawan, mematahkan hawa nafsunya, maka syurga adalah tempatnya. Sejenak berhenti mentadabburi ayat Allah Jalla wa'ala yang suci ini. Allah menyatakan syurga untuk orang yang memiliki dua sifat. Ya, takut kepada Allah dan mampu mematahkan hawa nafsunya di jalan Allah. Dia mampu mematahkan, mengalahkan, melawan hawa nafsunya demi melaksanakan perintah Allah, anjuran Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan atau sesuatu yang dicela oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Dan dua sifat ini saling bersamaan. Artinya kata para ulama, tidaklah seorang itu mampu mematahkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, baik yang sifatnya wajib ataukah sunnah, atau dalam meninggalkan sebuah maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, melainkan karena rasa takut dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ciri orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini adalah dia siap melawan dan mematahkan hawa nafsunya. Dan kalau kita jujur dalam muhasabah, introspeksi diri, menilai diri kita, maka niscaya kita akan tahu diri kita ini adalah orang yang takut kepada Allah ataukah bukan. Diri kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita ini hamba yang takut kepada Allah ataukah tidak? Hadapkan diri kita dengan hawa nafsu kita. Apakah kita sering dikalahkan oleh hawa nafsu kita ataukah kita yang lebih sering mengalahkan dia? Ini bukti orang yang takut kepada Allah. Maka setiap orang yang mengaku takut kepada Allah, tetapi dia tidak mampu mematahkan dan melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah, maka pengakuan dia tersebut adalah pengakuan yang dusta. Karena itu dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Dan sebelum ayat itu coba perhatikan dalam surah Nazi'at tersebut. Sebelum ayat tersebut Allah berfirman, wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang tagha melampaui batas dan meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya, wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih memprioritaskan dunia atas akhirat, maka neraka jahim adalah tempat kembalinya. Kata para ulama, ini juga dua sifat yang tidak dapat dipisahkan. Dua sifat yang bersamaan. Satunya melahirkan yang lainnya, sebagaimana yang lainnya melahirkan yang satunya. Artinya, tidaklah ada orang yang melakukan pelampuan batas terhadap agama Allah. Dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya, melainkan sebabnya adalah wa atharal hayatad dunya. Karena dia telah memprioritaskan dunia atas akhirat. Artinya, kalau seorang hamba itu memprioritaskan akhirat atas dunianya, dia menilai akhirat lebih mulia, lebih besar nilainya, lebih penting daripada dunia, niscaya dia tidak akan meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya demi dunia ini. Setelah itu Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan dia mampu mematahkan hawa nafsunya sehingga dia tidak melampaui batas, tidak melanggar agama Allah dan tidak memprioritaskan dunia atas akhirat, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Ini pelajaran yang pertama dari hadis ini. Seorang mukmin itu selalu memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Namun perlu diketahui bahwa sifat atau rasa takut dalam hati seorang mukmin tidaklah terpuji kecuali dibarengi oleh dua sifat lainnya.
yang para ulama menyebutkan 3 sifat ini. 2 dengan 1 sifat khauf tadi. 3 sifat ini adalah arkanul ibadah, rukun di dalam beribadah kepada Allah. Artinya suatu ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin apabila tidak dibangun di atas 3 sifat ini, maka tidak akan berarti tidak bernilai di sisi Allah. 2 sifat lainnya adalah ar-raja'u wal mahabbah. Rasa harap dan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang hamba yang hanya memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala tanpa ada mahabbah dan raja, ini bisa-bisa syaitan menariknya, menjerumuskannya kepada al-ya's min rahmatillah, kepada sifat pesimis, putus asa dari rahmat Allah. Dan itu salah satu dosa besar. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, min akbaril kabair al-ya's min rahmatillah. Merupakan salah satu dari dosa besar. Yang paling besar adalah putus asa, pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dengan sifat roja, seorang mukmin akan selalu termotivasi, selalu terpanggil, selalu semangat untuk beristighfar, memohon ampunan, memohon maaf kepada Allah Jalla wa'ala, karena ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Rahmat Allah telah mendahului kemurkaannya. Sebagaimana rasa takut itu akan menghardik dan mencegah ia dari bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena 2 sifat ini diibaratkan oleh para ulama dengan 2 sayap bagi seekor burung. Sedangkan sifat mahabbah, rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala, itu diibaratkan oleh para ulama seperti kepala bagi seekor burung. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala akan melahirkan rasa harap kepada Allah dan akan melahirkan rasa takut dari bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan sifat cinta, seorang mukmin akan selalu semangat, akan selalu bergerak, dan akan selalu sami'na wa ata'na kepada Allah Jalla wa'ala. Dan para nabi serta pengikut mereka menyembah Allah Jalla wa'ala, berada di dalam jalan Allah Jalla wa'ala dengan 3 sifat ini. Ini Allah terangkan di sekian ayat dalam Al-Quran kalau kita memperhatikan ini. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya, surat yang menerangkan para nabi. Allah di sana Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa hum laha innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi yusari'una fil khairat, adalah hamba-hamba kami yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Mereka menyembah, berdoa, beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, penuh dengan rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Perhatikan ayat yang mulia ini. Di awal ayat Allah katakan mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Di akhir ayat Allah sebutkan mereka selalu tunduk kepada kami. Di pertengahan ayat Allah katakan raghaban wa rahaba. Mereka punya sifat cinta, harap dan takut kepada kami. Artinya tidaklah mereka ini selalu bersegera, mampu selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan selalu khusyuk tunduk kepada Allah, melainkan dikarenakan 3 sifat tadi. 3 sifat tadi. Karena mereka sangat cinta kepada Allah, sangat cinta dengan apa yang ada di sisi Allah berupa syurganya. Mereka sangat mengharap kepada Allah. Mereka sangat mengharap untuk melihat wajah Allah di dalam syurganya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan juga sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadisnya. Mereka sangat mengharapkan akan syurga Allah Jalla wa'ala yang ia janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Dan mereka sangat takut kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka takut dari ancaman Allah. Dan mereka takut dari neraka Allah Jalla wa'ala. Mereka takut mati dalam keadaan sul khatimah.
Mereka sangat takut bertemu, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hal ini yang Allah terangkan dalam surat As-Sajdah. Kalau kita perhatikan di pertengahan surat As-Sajdah, yang salah satu dari surat yang Nabi SAW senantiasa membacanya pada salat subuh Jumat. Sebuah faedah, salah satu sunnah Nabi setiap salat subuh yang seringkali ditinggalkan atau yang ditinggalkan oleh mayoritas imam salat adalah membacakan surat Alif Lam As-Sajdah sampai selesai di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua dengan Al-Insan sampai selesai. Ya, bukan sajadah dibagi 2 rakaat. Kalau dibagi boleh-boleh saja karena dia membaca Al-Quran. Tapi kalau dikatakan memelihara sunnah dengan membaca Alif Lam As-Sajdah, maka dia belum melakukannya. Ya, karena yang sunnah adalah di rakaat pertama Alif Lam As-Sajdah, di rakaat kedua Al-Insan, 2 surat. Insya Allah tidak lama aja, tidak berat. Apalagi kalau sudah terbiasa, kita tahu artinya. Karena 2 surat ini kandungan dan artinya betul-betul menghantam hati kita. Benar-benar mengingatkan kita kepada Allah. Benar-benar menanamkan sifat cinta, takut, dan harap di dalam hati kita kepada Allah. Kandungan 2 ayat, 2 surat ini. Makanya ada baiknya 2 surat ini dibaca perlahan-lahan bersama terjemahannya. Maka insya Allah ta'ala setiap Anda menjadi makmum di belakang imam yang membaca 2 surat ini di setiap salat subuh Jumat, Anda akan merasa nyaman, nikmat di belakangnya. Dan memang secara umum melakukan salat sesuai dengan sunnah Nabi atau di belakang imam yang menerapkan sunnah Nabi itu lebih menenangkan hati daripada imam yang tidak mempraktekkan sunnah Nabi SAW di dalam salatnya. Baik. Dalam surat As-Sajdah Allah Jalla wa'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah menerangkan kriteria orang-orang yang akan dimasukkan surganya olehnya, Allah sebutkan sifat mereka, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya sering begadang di malam hari, beribadah, salat kepada Allah, beristighfar kepadanya. Dan mereka adalah orang-orang yang menyembah, beribadah kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan sifat takut, wa tama'a, dan sifat harap dan cinta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Coba perhatikan ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kaitkan dengan hadis Nabi di atas yang sedang kita bahas. Di awal ayat Allah sebutkan suatu amalan yang amat berat untuk dilakukan. Tiada yang mampu melakukannya kecuali orang yang mendapatkan taufik oleh Allah. Amalan tersebut mampu dilakukan bukan karena kuatnya otot seorang hamba. Bukan pula karena dia punya jam, alarm, pengingat. Ada alarm. Bahkan terkadang alarm pun tidak ampuh untuk amalan ini. Bukan pula karena di kamarnya ada AC. Bahkan ada orang yang hidup di dalam AC, dalam kamar, tidur dalam kamar yang ada AC, jauh lebih berat melakukan amalan ini. Apa itu? Tatajafa junubum anil madaji. Jauhnya lambung dia dari tempat tidur. Begadang di malam hari untuk sholat malam. Begadang di malam hari untuk nonton bola, MotoGP, olahraga, dan seterusnya. Banyak orang yang mampu. Tapi untuk sholat malam itu nggak mudah. Ada orang mampu begadang dari jam 12 malam sampai subuh di warung kopi. Dan berbagai aktivitas dunia. Ada pula yang mampu begadang di malam. Jam 1 malam dia udah keluar dari rumahnya belanja ke pasar sayur. Belanja ke pasar ikan. Tapi ada ketika diminta untuk sholat 1 rakaat witir aja. Gak usah lebih. 1 witir aja. 1 rakaat aja. Demi Allah. Tiada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Di akhir ayat Allah juga menyebutkan amalan yang juga berat dilakukan oleh manusia. Dengan sifat manusia mereka. Manusiawi mereka. Yaitu berinfak. Gak mudah berinfak itu. Tidak mudah jamaah. Karena Allah telah menciptakan kita dengan tabiat wa innahu lihubbil khairi la syadid. Cinta harta. Kita punya uang misalkan sebulan 10 juta. Nah, mampu nggak infak 1 juta?
dalam sebulan. Mungkin jangankan 10 juta, 1 juta dari setiap gaji 10 juta dalam sebulan. 100.000 aja berat. Nggak usah infak untuk orang lain. Sebagian anak punya gaji pokok, punya tunjangan. Gaji apa lagi? Gaji 13, 12. 500.000 aja berat ngirim untuk orang tuanya. Itu nafkah padahal, bukan sekedar sedekah umum. Nafkah yang wajib dia berikan. Itu aja berat. Ada aja alasannya kalau orang tuanya nelfon. Inilah, itulah, dan seterusnya. Apalagi infak buat orang lain. Infak untuk masjid, infak untuk pesantren, infak untuk anak yatim, infak untuk para janda, infak untuk para fakir miskin, infak untuk mu'allaf. Ya, dan seterusnya. Gak mudah itu jamaah. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sebutkan wassadaqatu burhan. Sedekah itu simbol iman. Sedekah bukan simbol kekayaan. Karena tidak sedikit orang miskin lebih banyak dan lebih mampu bersedekah daripada orang kaya. Sedekah itu adalah simbol iman. Dan di antara keutamaannya, dia adalah sumber kekayaan. Coba kita kembali pada ayat ini. Di awal dan ujung ayat ini Allah sebutkan 2 amalan yang berat. Yang pertama, sholat malam. Yang kedua, sedekah. Ini 2 amalan yang amat berat. Nah, kalau di malam hari, sifat manusia ingin tidurnya nyenyak. Ya. Ingin tidur nyenyak. Bahkan bisa-bisa seorang ibu, kalau dia kurang setia sama anaknya udah merengek-rengek, menangis-nangis, minta ke kamar mandi karena kencing. Dia bilang udah kencing aja di kasur, nggak apa-apa. Saking pengennya dia tidurnya nyenyak. Dia biarkan anak-anaknya pipis di kasur. Ya. Udah kencing aja nggak apa-apa. Adik pakai pampers kok. Besok aja kita buang. Saking pengen tidurnya nyenyak. Bahkan tidak ada sedikit radang kita mendengar cerita antara suami istri bertengkar di malam hari. Gara-gara si anak pengen kencing atau pengen BAB. Si istri bilang, udah abang aja lah sesekali. Masa adik selalu. Si suami juga bilang, kamu kan istri. Ini kan pekerjaan istri. Masa suami yang kamu suruh? Udah cari nafkah seharian. Ngurus pampers anak-anak juga. Saya jam 1 malam tengkar. Ya, gara-gara pengen nyenyak tidur. Demikian juga sedekah. Nggak mudah sedekah itu. Ya, tapi Allah sebutkan di sini itu amalan penduduk surga. Apa sebabnya mereka mampu melakukannya? Serahasianya apa yang Allah sebutkan di pertengahan antara 2 sifat ini dalam ayat ini. Wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena mereka punya sifat cinta, harap dan takut kepada Allahu Jalla wa Ala. 3 sifat ini diibaratkan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim dengan 2 sayap. Ya, roja dan khauf laksana 2 sayap dari seekor burung. Dan mahabbah adalah laksana kepalanya. Seekor burung tidak bisa terbang dengan stabil apabila salah satu dari 2 sayapnya itu bermasalah. Atau 2 sayapnya stabil, bagus, tapi nggak ada kepalanya. Juga tidak akan mampu melakukan penerbangan. Demikian pula seorang mukmin. Maka kata Syekhul Islam di awal kitabnya Al-Ubudiyah, kata beliau, al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu penggerak. Mungkin timbul pertanyaan di hati kita, Pak Ustadz, bagaimana cara kita bisa melahirkan sifat cinta kepada Allah? Sifat cinta ibadah. Jawabannya kata para ulama, kalau kita ingin mencintai sesuatu, maka kewajibannya adalah ma'rifatu fadhailihi. Kita harus mengkaji, mempelajari, mengetahui keutamaannya. Kita akan cinta sholat malam setelah kita mengetahui keutamaan sholat malam terhadap dunia dan akhirat kita. Kita akan cinta sedekah tatkala kita sudah mengetahui keutamaan sedekah buat dunia dan akhirat kita. Kita akan cinta surga tatkala kita mengetahui keutamaan dan apa yang Allah persiapkan di dalam surga. Kita akan cinta umroh, cinta haji, cinta menuntut ilmu agama, cinta lingkungan yang baik tatkala kita mengetahui keutamaan itu semua. Itu caranya kata Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilm. Nah, faedah lainnya, akhil karim wa ukhtil karimah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, bahwa surga Allah itu adalah pembendaharaan Allah yang amat mahal. Seorang tidak akan mampu meraih dan memperolehnya kecuali dia telah mengorbankan sesuatu yang mahal,
dia akan melakukan perjuangan melawan hawa nafsunya dengan pertolongan dan izin Allah Jalla wa'ala. Karena jalan menuju surga Allah itu bukanlah jalan ibarat jalan di antara taman-taman bunga yang harum semerbak, tetapi dia adalah jalan yang penuh dengan taburan duri, rintangan yang membutuhkan perjuangan, dan sungguh tiada yang mampu menempuhnya kecuali orang-orang yang berjiwa besar, karena surga adalah tempat yang paling besar yang disediakan oleh Allah yang maha besar hanya untuk hamba-hamba yang berjiwa besar, sehingga mereka meraih predikat takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu tertirai dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Lagi enak-enak main futsal, enak-enak main poli, tiba-tiba adzan maghrib. Wah, bagi anak muda itu berat sekali. Dia mahasiswa, ya kan? Masih muda. Ini poli lagi seru-serunya main poli. Lagi seru-serunya main futsal. Lagi seru-serunya, na'udzubillah min dzalik, sebagian mereka main batu, main catur lah. Atau main game apa yang lagi heboh itu? PUBG, ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkannya. Lagi suruh main PUBG, tiba-tiba bunyi aplikasinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Berat mengangkat langkah, mengangkat kaki dari warung kopi, keluar dari lapangan, sedang pukul bola poli, lagi mau cemis nih. Giliran dia mau cemis. Masya Allah, beratnya minta ampun itu. Ya. Maka Nabi katakan huffatil jannah bil makarih. Tirai surga itu sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya, nggak mudah untuk melakukan sholat 5 waktu, menjaga sholat rawatib, menjaga sholat duha, menjaga sholat tahajud, hadir di majelis ilmu agama, meninggalkan larangan-larangan Allah. Nggak mudah. Wa huffatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka Allah tertirai dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Zina, ya dan billah, ya judi, riba, ya bisa membunuh sesukanya kalau dia punya power, ya kan? Bisa menipu, menindas manusia sesukanya, ya, berkata sesukanya, hidup bebas tanpa aturan. Apalagi sebagian orang saking nggak sadarnya dia dalam berbicara, berkata di masa muda hidup bebas, ya, di masa tua kaya, dan mati masuk surga. Wah, enak banget dia. Ya, macam punya orang dalam aja dia untuk masuk surga. Nah, gak mudah untuk menyelamatkan diri dari neraka Allah, gak mudah. Makanya Jibril alaihi salam ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan Jibril untuk melihat ke surga. Begitu malaikat Jibril alaihi salam melihat nikmat-nikmat yang begitu indah di dalam surga, maka Jibril alaihi salam menyatakan, ya Allah, pasti semua orang yang mendengar surga mau masuk ke surga. Setelah itu Allah perintahkan Jibril untuk kembali lihat ke surga, lihat surga. Setelah Allah menutupnya dengan tirai yang tidak disukai oleh hawa nafsu, maka Jibril menyatakan, ya Allah, aku khawatir tiada yang mampu menyingkap tirai ini. Setelah itu Allah memerintahkan Jibril untuk melihat neraka. Begitu Jibril alaihi salam melihat siksa Allah yang amat mengerikan, yang sangat berat di dalam neraka, maka Jibril alaihi salam berkata kepada Allah, ya Allah, sungguh tiada orang yang mendengar tentang neraka melainkan dia tidak ingin masuk ke dalamnya. Kemudian Allah menutup nerakanya dengan tirai yang disukai oleh hawa nafsu. Setelah itu Allah kembali memerintahkan Jibril alaihissalam untuk melihatnya. Setelah Jibril alaihissalam melihatnya kembali kepada Allah dan menyatakan, inni khasyitu an la yanjua minha ahad. Ya Allah, aku khawatir tiada yang mampu selamat darinya. Oleh karenanya, ya, yang meraih surga Allah di setiap umat, di setiap generasi, dari generasi para nabi adalah minoritasnya. Sebagaimana yang akan dilemparkan ke dalam neraka Allah dari setiap umat, setiap generasi adalah mayoritasnya. Dan umat yang paling banyak masuk surga adalah umat Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Musa alaihi salam. Nah, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa syurga adalah pembenaran Allah yang amat mahal. Bagaimana tidak? Di dalamnya nikmat-nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga kita, belum pernah terbesit dalam hati kita, dan belum pernah terlihat oleh mata kita. Barang siapa yang ingin melihat keindahan syurga dengan mengetahui sebagian nikmat yang Allah telah persiapkan di dalamnya, hendaknya dia membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhiri majelis hari ini, saya ulangi kembali hadis yang kita bahas hari ini, yaitu hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil, ala inna sil'atallahi yal jannah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah." Barang siapa yang merasa takut dalam perjalanannya, dia akan berjalan cepat. Ya, berjalan cepat, berjalan dengan semangat di malam hari. Dan barang siapa yang berjalan cepat, semangat di malam hari, dia akan segera sampai ke tujuannya. Ketahuilah sesungguhnya pembenaran Allah itu amatlah mahal, dan ketahuilah sesungguhnya pembenaran Allah yang amat mahal itu adalah syurganya. Kiranya ini yang dapat kita kaji dan kita tadabburi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini pada sore yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Farhan Al-Ghayani, hafizahullah ta'ala, kepada akhuna Nopri, barakallahu fik. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.